Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan ya, luar biasa. Tuhan selalu memelihara kita di dalam perjalanan hidup kita. Sejak kita kecil sampai saat ini, kita udah usia usindah ya, tapi Tuhan tetap selalu menyertai kita. 2 minggu kita tidak bertemu ya. Rabu yang lalu kita libur karena ada pemilu. Jadi rasanya kok udah kangen sama teman-teman ya. Biasanya seminggu sekali kita bertemu. Tapi ini 2 minggu. Jadi rasa kangen itu akan bertambah-tambah. Selamat datang juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari GKI Kedoya yang hari ini bergabung bersama dengan kita di dalam persekutuan Usinda. Bagaimana perjalanan tadi di jalan, Bu? Baik. Ya, capek ya. Bersyukur ya bisa ketemu di tempat ini, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, dan kita juga bisa berbagi pengalaman di dalam Usinda ya. Mari kita akan bersama-sama masuk ke dalam persekutuan kita. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Mars Usinda GKI Gading Serpong. Itu mars khusus untuk jemaat GKI Usinda di tempat ini. Ya, kita nyanyi dengan semangat ya, dengan sukacita, dengan penuh rasa semangat ya, karena kita walaupun usia sudah tua, tapi semangat harus tetap muda. Amin. Bagus sekali, semangat semuanya. Tepuk tangan. Kita akan lanjut dengan lagu pembukaan yang akan kita ambil dari PKJ 13, bait yang pertama dan sampai yang ketiga. Kita masuk ke rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berkumpul menyembah-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas pernyataan Bapa di dalam hidup kami hari lepas hari. Juga pagi ini kami berkumpul untuk beribadah di dalam persekutuan Usinda. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, juga memanjatkan doa-doa syafaat kami. Ampuni kami Bapa, dan layakkan kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Reni Yuliastuti benar-benar dapat kami mengerti, kami fahami dengan benar, sehingga dapat menuntun perjalanan iman kami ke depan. Tuhan juga yang memimpin dan memberkati semua teman-teman kami yang bertugas di dalam ibadah ini, sehingga persekutuan ini dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kali ini diambil dari Mazmur 23. Kita bersama-sama membacanya ya. Pelan-pelan tapi jelas dan tidak saling berebut ya. Mazmur 23. Udah siap semua? Kita mulai ya. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar demi nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Biarlah aku penuh berlimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Indah sekali ya, bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu betul-betul sangat mengagumkan. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga kita dipelihara dengan begitu seksama, dilindungi, dipelihara, sampai saat ini kita berada dengan keadaan kita yang baik-baik aja. Ya, saudara-saudaraku semuanya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kita tahu pasti bahwa Tuhan yang akan selalu memegang kita. Sebelum kita mendengarkan persembahan pujian yang akan dilantunkan oleh saudara-saudara kita dari Usinda GKI Kedoya, kita akan bersama menyanyi dari NKB 49 bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan yang pegang. Bukan
akan mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh teman-teman kita dari GKI, Usinda GKI Kedoya. Kepada ibu-ibu dipersilahkan. Tes. Nggak bisa megang. Oh iya. Tes. Tes 1. Tes. Tes. Tes 1. Bu Pandu mundur dikit. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar
Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terang bening, kuasa damai terang bening. Makasih, makasih. Sungguh suatu harmonisasi musik dan paduan suara yang indah. Ya, kalau kita mendengar lagu ini, hati kita rasanya jadi tentram, damai, karena kita mempunyai gembala yang baik. Ya, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan melantunkan lagu dari PKJ 15. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kita menyanyikan 2 kali. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau.
Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Secara khusus kami juga bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman dari GKI Kedoya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan izinkan kami alami di hari ini. Bapak, di dalam kesempatan saat ini kalau kami juga diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Engkau sendiri kiranya akan menolong setiap kami. Supaya sungguh Tuhan beberapa waktu di depan ini bukan hanya menjadi sekedar satu rutinitas yang kami lakukan ketika kami beribadah. Tetapi sungguh kami menyadari bahwa ini adalah saat Tuhan berbicara kepada setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan tidak hanya berhenti di sana ya Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya, bila sungguh hanya kemuliaan Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Cukup panjang hari ini. Saya berharap nanti setelah selesai pembacaan tidak ada yang tertidur ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Baik, kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, demikian seterusnya sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan versi TB2. LAI memberikan judul Gembala yang Baik. Sudah dapat semua? Sudah ya, baik. Kita akan bersama-sama membaca bagian ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali.
Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikan mata orang buta? Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, coba saya kasih waktu beberapa menit ya. Pikirkan seseorang yang menurut oma-opa itu baik. Di dalam perjalanan hidup sampai saat ini, siapa itu dan kenapa dia baik. Ya, yang menurut oma-opa baik banget gitu. Mengapa orang itu menurut oma-opa baik? Coba diingat-ingat. Sudah ketemu? Ada? Ada yang baik di dalam kehidupan kita? Mungkin boleh satu orang yang berbagi ya. Silakan. Mic-nya ini ada nih yang wifi. Nyala nggak ya? Siapa yang mau sharing? Siapa yang baik? Nggak usah sebut nama. Pak Julius tuh Bu Yanti. Pak Julius. Kenapa sih baik? Nah. Ya sudah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pasti yang terbaik adalah Tuhan kita. Dan setelah itu orang tua kita yang merawat kita. Itu yang saya rasa yang baik ya. Kalau orang tua kenapa baik? Dari kecil telah merawat kita, ya, melindungi, ya, menjaga, menyolokkan kita. Tapi kehidupan nggak bisa dijamin. Cuma Tuhan Yesus yang bisa jamin. Udah selesai nggak yang jadi terbaik. khotbah saya. Terima kasih Pak Yulis. Satu lagi mungkin oma-oma. Masa sama? Orang tua sama. Suami baik ya? Yakin? Puji Tuhan ya, sampai akhir tetap baik ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memikirkan, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya. Seseorang yang baik di dalam kehidupan kita itu mungkin bisa berbeda-beda ya. Standar baik seseorang itu bisa relatif ya. Bisa saja saya dianggap baik dengan si A, tetapi oleh si B dianggap jahat. Ya, Bu Reni sombong sekali. Disapa nggak mau jawab. Padahal saya nggak lihat gitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah memang ketika kita bicara tentang kebaikan, terutama di dunia sekarang, itu standarnya itu nggak jelas. Begitu ya. Ya kalau rata-rata sih kalau memberikan apa yang kita mau, kalau melakukan apa yang kita minta, maka orang ini disebut baik. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip seperti menyakiti, kita akan berpikir, wah ini nggak baik, orang ini nggak baik. Nah tema kita pagi hari ini diberikan judul Tuhan Sang Gembala yang baik. Nah kita mau belajar, mungkin bagian ini sudah sering kita dengar, sering kita baca, tetapi saya mau ajak oma-opa bersama-sama pagi hari ini merenungkan. Kenapa sih kalau Tuhan itu dikatakan baik, hal apa yang ada di dalam pribadinya sehingga dia dikatakan baik? Apakah sama ketika kita berpikir ya kalau Tuhan memberi segala sesuatu yang saya mau, maka dia baik. Tetapi saat ini di dalam usia kita yang sudah bertambah, minta sehat, minta seperti usia 17 tahun kok nggak dikasih-kasih ya sama Tuhan. Waduh Tuhan nggak baik deh gitu. Ya, kok sering kena angin dikit sekarang jadi masuk angin padahal dulu duduk di bawah AC nggak apa-apa gitu ya, malah kayaknya kalau nggak deket AC itu kepanasan terus. Sekarang kena angin dikit aja sudah masuk angin.
begitu ya. Nah, apakah kita kalau demikian kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, kita berpikir Allah kita nggak baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini menegaskan paling tidak ada 2 kali dikatakan Yesus itu menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Ya, tadi kita membaca bersama-sama, Yesus menyatakan dirinya akulah gembala yang baik di ayat 11, kemudian di ayat 14, akulah gembala yang baik. Kenapa sih Yesus berani menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik? Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, konteks bagian ini adalah berbicara di dalam pasal 9 itu waktu Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan kemudian Yesus mengklaim begitu ya, sekiranya kamu buta kamu tidak berdosa, tetapi karena sekarang kamu berkata, kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Dan ada orang-orang yang tersinggung ketika dinyatakan seperti ini. Ya, para pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi itu rasa tersinggung. Sebenarnya Yesus menegur mereka karena mereka hadir di dalam komunitas orang percaya, tetapi mereka itu tidak menuntun umatnya. Justru mereka itu membebani jemaat Tuhan itu dengan berbagai aturan. Maka ketika ada seorang yang buta sejak lahir, itu yang didiskusikan waktu Yesus menyembuhkan, itu bukan bersukacita karena orang ini sembuh, tetapi ini dosa siapa sih sebenarnya? Kalau ada seorang yang buta sejak lahir. Begitu. Dan waktu si buta ini datang kembali ke bait Allah, ke rumah Tuhan, itu mereka nggak senang, nggak sukacita, begitu. Mereka tanya, siapa yang mencelikan matamu? Nah, si orang buta ini mengatakan, aku nggak tahu pasti siapa dia. Tetapi satu hal yang pasti, dia bisa menyembuhkan aku. Nah, di dalam konteks yang demikian itulah, Yesus kemudian mengatakan bagaimana dia datang sebenarnya bukan untuk membebani orang-orang itu dengan berbagai aturan, tetapi dia justru memberikan kebebasan, dia memberikan pengampunan dosa dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh sukacita. Jadi kalau pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mereka hadir, ternyata justru mereka membunuh domba-domba gembalaan mereka. Begitu, karena mereka begitu membebani dengan banyak aturan, tetapi Yesus datang dengan penuh belas kasihan. Dia gambaran domba itu sebenarnya mau menunjukkan betapa lemahnya domba itu, karena domba itu nggak bisa bertahan dari predator kalau tidak ada yang melindungi. Oleh karena itu domba-domba itu butuh pribadi yang bisa menjaga, melindungi mereka dan memberikan kehidupan bagi mereka. Kalau di Mazmur 23 tadi kita membaca bagaimana gembala itu memimpin ke padang rumput yang hijau, memimpin ke air yang tenang. Jadi mesti tahu kemana, begitu, di bawah. Nah, tetapi di dalam bagian ini kita melihat pemimpin-pemimpin agama justru melakukan yang sebaliknya. Tetapi bersyukur kalau Yesus hadir, Tuhan hadir di dalam kehidupan umatnya itu untuk memberikan kehidupan, dan hidup itu bukan hanya hidup yang sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Tetapi memang catatannya mesti hidupnya di dalam Tuhan. Ya, kalau kita hidupnya nggak di dalam Tuhan, ya mungkin belum tentu ada sukacita. Karena memang hidup kita itu sangat mahal ya. Oma opa pernah ada pengalaman masuk ke rumah sakit harus dipasang O2. Murah, mahal? Mahal sekali. Ya. Kita hari ini bisa bernafas dengan bebas, nggak perlu hitung-hitungan, ya. Itu luar biasa, apalagi ternyata Tuhan kita memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi itu seharusnya menjadi satu harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Masalahnya kita menyadari nggak itu hal yang paling berharga.
Atau sampai saat ini kita masih mengejar hal lain yang sebenarnya Tuhan gak mau. Kalau kita menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan itu adalah hal yang tidak ternilai, dan kita mau tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kelimpahan. Ada selalu sukacita. Walaupun tiap-tiap hari itu belum tentu semuanya beres, gak ada masalah. Tetapi ketika kita tahu gembala kita itu memberikan hidup kepada kita, itu adalah hal yang paling esensial, mari kita juga boleh tinggal di dalam sukacita itu. Sehingga hari lepas hari kita boleh merasakan damai sejahtera, nggak ngeluh terus gitu ya. Tapi kita bisa mengalami kasih daripada Tuhan. Nah, ini hal yang pertama. Ya, hal yang kedua, ya Tuhan memberikan kita hidup, apa yang dilakukan gembala yang baik ini? Ia memberikan nyawanya. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau di dalam bacaan kita tadi itu dibandingkan dengan dua ya. Ada gembala upahan, ada gembala yang baik. Apa bedanya? Gembala upahan itu melakukan pekerjaannya karena dia mendapatkan upah, untuk dapat upah. Nah, bedanya itu terlihat ketika ada bahaya yang datang. Ya pada waktu itu pasti domba-domba itu kandangnya itu biasanya dibuat dari kayak batu, saya nggak tempel gambarnya. Nah itu di situ untuk melindungi ancaman dari luar. Dan itu bahaya memang, di mana-mana ada banyak serigala yang akan menerkam. Dan tetapi gembala upahan itu akan lari ketika serigala itu datang, terutama di dalam situasi ketika itu mengancam jiwanya. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Dia bukan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu dari kita, tetapi dia melakukan itu karena inisiatifnya sendiri. Dan bahkan dia mau memberikan nyawanya. Gembala yang baik itu memberikan yang terbaik dan dia melakukan segalanya itu untuk kita. Ketika ada bahaya, gembala yang baik itu akan menghadapi dan tidak membiarkan dombanya mengalami sendiri. Tetapi dia berdiri di depan domba-domba itu dan mengatasi bahaya yang terjadi. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki gembala yang baik yang mau memberikan nyawanya kepada kita, maka apakah kita meragukan dia? Kadang-kadang memang ada saat-saat kita itu di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Hari Kamis yang lalu anak saya yang cowok ketumpahan minyak ya. Kemarin pendeta Erma gak mau kalah dia. Ya dia seneng coba-coba masak gitu. Kemarin kok bikin kentang goreng, wajannya licin. Memang saya udah ingetin bolak-balik, jangan pakai wajan itu, nah itu licin gitu. Tapi karena mungkin nggak nempel gitu dia seneng. Dan benar-benar kejadian hari Kamis kemarin ketumpahan minyak di kaki ya. Tapi ya bersyukur sih sudah oke. Memang belum bisa jalan baik, tapi dia udah masuk sekolah ya. Nah, apakah waktu ngalamin itu kemudian saya bilang, oh Tuhan nggak baik ya, karena engkau nggak jaga anak saya. Tetapi saya bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Tuhan masih jagain anak saya, nggak sampai itu hari kedua ya baru mulai melepuh gitu. Padahal saya bayangin aduh itu minyak yang panas banget gitu ya. Dan dia bisa tahan sih baru yang 2 hari lalu karena mulai kebuka kan tuh saya obatin. Mungkin saya salah juga, saya taruh obatnya pas di atas lukanya, dia nangis sekali ya. Terus saya gak berani lagi, akhirnya saya bawa ke rumah sakit karena cukup gede. Udah gak tega gitu, saya mau obatin sama aduh ini lukanya luas, sudah deh bawa ke dokter aja. Ngesok mamanya. Tapi saya melihat dan waktu itu saya juga pas di sebelah kompor itu saya udah pasrah ya, karena sebelahan begitu saya udah di sini, saya udah melorot, udah nggak sempet saya pegang itu wajannya, jadi saya cuma teriak minyak saya gitu. Tapi ya Tuhan jagain saya juga gitu ya. Ya saya
bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu baik, tidak bergantung dari apa yang kita alami. Tetapi karena memang dari sananya Tuhan itu sudah baik. Ya, kebaikan Tuhan itu sudah paling maksimal begitu loh. Jadi jangan kita ragukan lagi, apalagi Tuhan sudah buktikan dia memberikan nyawanya di dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting saja dia sudah berikan. Apalagi untuk hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Maka oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah meragukan kasih-Nya. Ya, jangan pernah merasa kalau Tuhan itu enggak memperhatikan saya gitu. Atau kadang-kadang mungkin kita terpengaruh dengan konsep begini kan, kalau kita kan saya baik sama orang itu karena dia baik. Ya, saya bisa baik sama kamu kalau kamu baik. Tetapi kalau kamu jahat, jangan pikir saya bisa lebih jahat dari kamu. Ya, sebenarnya saya bisa gitu. Kadang-kadang kan secara manusia begitu ya kita. Nah, tetapi Tuhan tidak pernah demikian. Dia mati buat kita justru ketika kita berbuat dosa. Ya, dia mau mati buat kita ketika kita masih jadi musuhnya Allah. Maka betapa luar biasanya kasih Tuhan itu kepada kita. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Maka ketika dia tuntun di dalam setiap tahap hidup kita, kita mestinya bersyukur. Kadang-kadang mungkin memang kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ya, saya sharingkan sekali lagi ya, waktu COVID yang Delta, saya harus kehilangan kakak saya. Kami berlima bersaudara, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Ya, dan satu-satunya laki-laki inilah yang dipanggil Tuhan. Cepat banget Jumat pagi kabarin istrinya, ternyata Jumat sore itu dia meninggal. Sabtu subuh jam 5 dia meninggal. Dan saya nggak sempat lihat karena waktu itu masih tinggi-tingginya, jadi nggak boleh traveling. Dia ada di Surabaya, kami cuman bisa lewat Zoom. Ya. Kalau orang bilang iya baik, ditolong Tuhan bisa lewatin COVID. Apakah Tuhan nggak baik ketika Tuhan izinkan kakak saya dipanggil Tuhan? Saya bilang Tuhan tetap baik. Karena memang dia itu sudah baik. Hakikatnya Tuhan itu baik, nggak bergantung apa yang terjadi pada kita. Dan saya nggak ngerti, apa rencana Tuhan mengizinkan ya anaknya 1, sekarang kelas 2 SMP. Ya, kenapa di usia seperti itu ya harus ditinggal orang tuanya begitu ya. Ibu saya juga sedih sekali karena memang ya anak laki-laki satu-satunya dan dia sangat kenal tapi nggak bisa melepas kepergian anaknya. Tetapi satu hal yang saya yakin, Tuhan mengerjakan yang terbaik. Ya, kalau dia sudah memberikan nyawanya, apa sih yang dia bisa tahan? Apalagi yang dia tahan? Maka yakinlah di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan itu terus beserta dengan kita. Kenapa? Karena dia mengenal domba-dombanya. Ayat 14 di sana dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal itu dari kata ginosko. Bahasa Yunaninya ya, nggak perlu dihafal, nggak keluar ujian. Asal tahu saja, ginosko itu artinya paham, tapi kalau lebih jauh itu kenal melalui pengalaman pribadi. Jadi mungkin kita bisa tahu, siapa di sini yang tidak kenal Pak Jokowi? Tahu aja ya, tahu, tapi nggak kenal. Nah tetapi Tuhan kita itu dikatakan dia ginosko terhadap setiap umatnya. Dia tahu betul, sang gembala kenal nama dombanya satu persatu. Dia tahu karakteristik ciri-ciri setiap domba-dombanya. Yang bandel-bandel dikit siapa, yang taat, yang pinter ini siapa, gitu. Tahu betul. Dan dia mengasihi setiap kita apa adanya. Dia bekerja sesuai dengan yang diperlukan. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca Yesus di dalam pelayanannya di dalam Alkitab, setiap ketemu pribadi dia bekerja secara personal. Waktu dia ketemu Nikodemus, ingat siapa Nikodemus? Ya, dia bekerjanya personal, tahu kebutuhan Nikodemus dan dia mengajak Nikodemus untuk bertemu dengan dia.
Waktu dia ketemu dengan wanita Samaria, dia juga tahu kebutuhan apa. Walaupun belum ngomong, wanita Samaria ini dia tahu dan dia menjawab kebutuhan itu. Waktu dia ketemu dengan Zakheus, juga secara personal. Di tengah-tengah pelayanan yang begitu luar biasa sibuknya, dia mau datang kepada Zakheus. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi setiap kita. Tuhan tahu pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita alami every single moment. Setiap detik dia tahu. Mungkin dia tahu ketika kita sedih sekali waktu anak kita butuh sesuatu, tetapi anak-anak kita yang banyak ternyata nggak bisa dimintain tolong di telepon, bisa datang nggak bisa, mas sibuk, satu lagi dia tahu nggak bisa sibuk, tapi dia tahu, Tuhan kita tahu. Dia juga tahu ketika mungkin kaki atau tulang kita lagi ngilu-ngilunya banget gitu ya, anak kita nggak bisa ngerasain, tapi Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Dan dia juga tahu ketika mungkin di antara kita sudah mulai lupa, memorinya udah full ya. Udah hardware-nya sudah lama, jadi banyak hal yang sudah tidak bisa masuk lagi di dalam ingatan kita. Dia tahu, tetapi dia tidak melupakan kita. Di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan tahu. Segala kondisi yang kita alami, dia tahu dan dia kenal. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ini satu penghiburan buat kita ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada situasi-situasi di mana kita ngerasa kok nggak ada yang ngerti aku ya. Kok nggak ada yang paham. Percuma punya anak banyak gitu. Waktu sakit nggak ada yang nengokin, mesti nungguin. Percuma punya teman yang banyak, sekarang juga nggak bisa saling berkunjung. Kalau nggak ada yang nganter nggak bisa ketemu. Ya kan? Untung sekarang ada HP, bisa WA-WA-an, bisa video call gitu ya. Sedih kan kalau begitu, tetapi kita bersyukur Tuhan kita, Gembala kita, tidak pernah tinggalkan kita. Dan terlebih dia kenal satu persatu. Mungkin ada bagian yang orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan mengerti dan dia kenal setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita bersyukur sekali Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Dan yang Tuhan minta dari kita adalah kita juga memberikan kasih-Nya. Ini gambaran kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Itu enggak indah ya. Ada yang pernah dulu ngejar-ngejar cewek nggak dapet, udah dikasih apapun, udah ditunjukkan bukti cintanya, dicuekin saja. Atau di sini cewek-ceweknya ngejar cowok? Enggak ya? Belum, loh. Waduh. Mantu nanti Usinda. Ya. Nggak indah gitu. Ketika seseorang mau menunjukkan cintanya yang sudah total, tetapi pihak satunya tidak menunjukkan cintanya, yang tadi kalau bertepuk sebelah tangan nggak bunyi. Nah, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ketika dia sudah memberikan diri sebagai gembala yang baik. Dia yang sudah memberikan nyawanya, memberi kita hidup yang berkelimpahan. Yang Tuhan mau itu hanyalah supaya kita bisa merespon di dalam ketaatan. Ya, kalau di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan sebaliknya seharusnya domba-domba itu juga mengenal gembalanya. Kalau pada waktu itu domba-domba itu apal betul suara gembalanya, dipanggil namanya, kalau bukan gembalanya yang panggil, walaupun disebut namanya mereka nggak datang. Nah, hal yang sama Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang taat, membalas kasih Tuhan walaupun memang gak mungkin dibalas, tetapi mari kita nyatakan kasih Tuhan itu dengan kita juga memberi diri kita taat. Percaya, betul-betul percaya, jangan suka curiga sama Tuhan. Jangan menuduh Tuhan melakukan yang jahat. Jangan menuduh Tuhan gak peduli lagi dengan kita. Tapi percaya betul Tuhan mengerjakan yang terbaik.
Oleh karena itu mari kita boleh ikut Tuhan, jangan ikut yang lain. Tadi lagunya bagus sekali pas ya, gembala baik bersuling nan merdu. Membimbing aku ke air yang tenang, ya. Dan membaringkan aku padang yang berumput hijau. Bahkan kalau di Mazmur 23, bahkan di hadapan lawan pun kita bisa tenang. Ya, kenapa? Karena Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Kita nggak takut lagi karena kita punya gembala yang baik. Oleh karena itu, mari kita akui Tuhan di dalam setiap langkah kita, berapapun usia kita saat ini, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Ini kan kadang-kadang oma opa ini kan sudah merasa makan asam garam gitu ya. Karena anak-anak ngajarin orang tua, saya tahu banyak. Nah, mungkin proses belajarnya itu nggak semudah waktu masih usia-usia remaja gitu. Tetapi hari ini Tuhan perintahkan kita juga mesti belajar untuk taat. Tuhan mau supaya kita betul-betul mengenal Dia. Lebih tahu tentang Tuhan, belajar makin kenal dan makin tahu apa yang Tuhan mau. Makin kenal isi hati Tuhan, dan itu kita juga lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Ya, siap oma opa menjadi domba-domba yang baik juga ya. Kalau Tuhan sudah menjadi gembala yang baik buat kita, hari ini Tuhan juga panggil kita menjadi domba-domba yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau ikut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi kita ikut, dan kita percaya Dia memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Sebagai ayat hafalan kita, Yohanes 10 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama bagian ini ya. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 menjadi pengingat Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan Engkau adalah gembala yang baik. Memang Engkau tidak selalu memberikan apa yang kami inginkan ya Tuhan, tetapi Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Dan satu hal yang paling kami butuhkan adalah hidup yang kekal. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikannya. Bahkan bukan hanya itu saja ya Tuhan, di dalam hidup baru yang Tuhan berikan, Engkau boleh mengizinkan kami menikmati hidup yang berlimpah di dalam sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk Tuhan kami yang sudah mau mati bagi kami, tetapi juga yang mau bangkit bagi kami. Bahkan Engkau yang mau mengenal kami satu persatu ya Tuhan, di dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Di dalam setiap pergumulan kami, Engkau beserta dengan kami. Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami. Bapa, di dalam ibadah kami saat ini, kami juga mau menaikkan beberapa pokok doa. Kami mau berdoa untuk keluarga almarhum Saudara Nikodemus Kuncoro, yaitu Pak Hendro dan Ibu Dede Susana yang Tuhan telah panggil anak mereka terkasih pada tanggal 8 Februari yang lalu. Mari Tuhan kiranya Engkau yang boleh memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Nani Sumarni di dalam pemulihan mata pasca operasi katarak. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Hildayani karena terjatuh, pemulihan kaki Ibu Lesti Narlelo karena sampai saat ini masih sakit untuk dipakai berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Sandra pemulihan lengannya pasca operasi. Juga kami serahkan untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta keluarga masing-masing. Mereka yang lemah tubuh, mari Tuhan Engkau yang boleh menjamah memulihkan setiap mereka. Kami mengingat juga ya Tuhan untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan supaya boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami rindu melalui setiap program yang dirancangkan, jemaat Usinda boleh makin mengenal Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari, Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami percaya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu, dan ajar kepada kami menantikan jawaban Tuhan dengan setia. Kami meyakini Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Bukan hanya baik, tapi luar biasa baik ya. Kita merasakannya di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing betapa Tuhan selalu memeliharakan kita hari lepas hari. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita punya ya untuk kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Ya. Kita akan mengiringinya dengan lagu Kidung Jemaat 287B. Sekarang bersyukur. Sebelum itu kita akan mendengarkan ayat persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang bersyukur. Segala
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang setia menjaga kami domba-domba-Mu. Sering kami menjadi domba-domba yang nakal, yang tidak patuh. Tapi Engkau begitu mengasihi kami, bahkan berkorban bagi kami, semata-mata untuk menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi domba-domba-Mu yang taat, percaya dan bergantung kepadamu, Gembala yang baik. Saat ini kami membawa persembahan kami yang asalnya dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati agar dapat dipergunakan untuk kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita, ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu pujian penutup yang diambil dari Kidung Jemaat 407. Bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Tuhan Kau Gembala kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini Engkau ingatkan kami adalah domba-domba-Mu yang harus mengikut Engkau. Terima kasih sudah menjadi gembala yang baik bagi kami. Lalu sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biar terus kami boleh mengingat akan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan biarlah kami juga boleh menyatakan kasih kami kepadamu. Kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih
sebelum pengumuman, kita akan menyaksikan sebuah atraksi yang akan dipersembahkan oleh ibu-ibu dari GKI Kedoya. Ya, untuk itu kami mempersilahkan kepada ibu-ibu untuk menampilkannya. Terima kasih. Tes, tes. Tes. Kalau gitu Tes.
selalu jaya. Opa, Lanjut usia masih gaya. Lanjut usia tetap jaya. Tetap jaya. Tetap jaya. Dulu suka lari sering keluar rumah. Sekarang hati-hati tubuhnya sudah lemah. Naik turun tangga minta tuntun selalu. Dekatlah dengan Tuhan, Dia akan kuatkan. Meski tiap hari makan tempe tahu, makan dibatasi tidak seperti dulu. Jangan terus bertumpu dengan masa lalu. Bersandar pada Tuhan, Dialah peganganmu. Oma Opa, Lanjut usia masih gaya. Lanjut usia tetap jaya. Tetap jaya. Tetap jaya. Meski masa depan penuh dengan tantangan, berkat dari Tuhan buat kita bertahan. Gigi pun mulai ompong, jangan jadi bengong. Ingatlah dengan Tuhan, Dialah sang penolong. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber berkah. Jadikan selalu Dia pegangan agar hidup tak terasa susah. Oma Opa, Lanjut usia masih gaya. Lanjut usia tetap jaya. Tetap jaya. Tetap jaya. Biarpun sudah injak lanjut usia, kita manusia ingin tetap jaya. Selama Tuhan ada di hati kita, kuatkan iman. Amin haleluya. Oma Opa, Lanjut usia masih gaya. Lanjut usia tetap jaya. Tetap jaya. Tetap jaya. Selalu ingat Tuhan. Haleluya. Speechless nih jadinya. Ayo siapa yang bisa? Oma Opa lanjut usia masih gaya. Oma Opa lanjut usia tetap jaya. Selalu ingat Tuhan, tetap jaya. Iya. Terima kasih ya. Kita hari ini dapat sesuatu yang baru ya. Ibu Ketua, Ibu Anita, nanti boleh dimasukkan program nih. Nanti coba minta kontak gurunya ya. Kalau Usinda di sini mah bisa, Bu. Kalau begini-gini oke. Yang pasti adalah bersuka cita, iya, itu yang penting ya. Oke, Warta Jemaat Usinda 21 Februari hari ini, atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Yuliastuti yang sudah membawakan firman-Nya buat kita. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus ya. Kita punya gembala yang luar biasa. Ya, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, gembala yang selalu ada bagi kita. Ya, di usia kita sudah menjalani begitu panjang dan kita menyadari Dia tetap gembala yang baik. Ya, kemudian terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Aji Karyati, kemudian singer Ibu Julia dan Ibu Lau Kui Hong, Ibu pemusik kita juga Ibu Yanti, terima kasih. Kemudian penerima tamu Ibu Liana Cahyadi dan Ibu Kok Ivy, terima kasih ya Ibu. Kemudian multimedia saudara Kelvin, Efrat, Sifra dan Bu Evang. Ini anak muda yang selalu setia. Terima kasih ya. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 28 Februari itu temanya Tuhan Sang Terang Dunia. Ya, kita ambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Pembicara Saudara Michael Engelbert. Kemudian pemimpin pujian Ibu Yani Suryadi. Singer Ibu Kristiana Kumala dan Ibu Evi Sinta. Pemusik Ibu Amelia, kemudian penerima tamu Ibu Chandrawati dan Ibu Teh Aili, pembaca warta Ibu Vivi. Ya.
Ini sedikit cerita ibu-ibu dari GKI Kedoya. Ketika ibu-ibu mau mengisi acara di tempat kami, itu kita putuskan tanggal 31 Januari. Tapi ternyata pada tanggal 31 Januari kami ada seminar kesehatan. Jadi diundur Februari. Yang paling available adalah tanggal 21 karena minggu lalu kita pemilu. Perlu diinikan ibu-ibu waktu itu mau membawakan lagu. Jadi jauh hari ibu-ibu dari GKI Kedoya sudah memberitahu kami akan datang untuk mempersembahkan beberapa pujian, ya. Lagunya Gembala yang Baik gitu. Tadinya mau tanggal 31, ya. Akhirnya dicarikan waktu yang tepat karena kita ada seminar kan 31, jadi jatuhnya hari ini. Bapak Ibu tahu hari ini judul tema kita Tuhan Sang Gembala yang Baik. Jadi Tuhan sudah atur, ya. Karena kami menyusun tema ini 3 bulan. Jadi tema itu sudah ada 3 bulan ke depan. Jadi Tuhan memang luar biasa ya. Bisa tema, lagu, semuanya sama. Terima kasih ya ibu-ibu. Ada satu bapak yang tadi saya lihat ikut mendampingi. Ya, terima kasih untuk pujiannya, terima kasih sudah berkenan menginjak kakinya di GKI Gading Serpong, bersekutu. Kapan-kapan datang lagi ya Bu? Satu kampung katanya kan? Satu kampung. Nggak apa-apa, justru seru. Ya, iya, tepuk tangan kata Ibu Indri. Ayo tepuk tangan. Ukulelenya juga keren banget. Tadi ada oma-oma bilang, ayo kita belajar yuk katanya. Sok, ayo. Iya, ntar kita belajar. Ntar ketua kita mau kontak gurunya, ya. Iya, setelah ini ada persekutuan. Setelah persekutuan kita ada MMA. Kita biasa ada kegiatan setelah ini, ya, membaca merenungkan ayat, ya, kita ada. Nanti yang ikut MMA, ketua kelompoknya tolong maju ya, kelompoknya maju ke depan karena kita mau berbincang-bincang dengan tamu, ya. Jadi yang MMA tolong maju ke depan, ya. Kemudian kita Jumat ini tidak ada angklung ya, tanggal 23 tidak ada angklung. Tidak ada latihan angklung, dan bulan depan adalah bulan ucapan syukur untuk Jemaat Usinda, ya. Kita biasa mengadakan ucapan syukur. Nah, nanti di setiap kelompok tolong didiskusikan mau dibagikan kepada siapa, ya. Setiap anggota mengumpulkan dana, sukarela ya, terserah. Kita hanya mau mengungkapkan rasa syukur kita, ya. Nanti seberapa yang terkumpul, kemudian mau disalurkan kepada siapa, ya. Diharapkan bentuknya barang, ya. Diharapkan bentuknya barang, bisa sembako, bisa apa yang diperlukan oleh Usinda. Nanti kita akan cari, masing-masing kelompok mencari 1 atau 2 orang untuk dibagikan, ya. Nah, ketika itu dilaksanakan, ya, nanti tolong ada yang merekam, ya, mau foto, mau video, nggak apa-apa. Nanti pada tanggal 27 Maret kita akan sama-sama menyaksikan dari 11 kelompok MMA kita berbagi kasih kepada siapa, ya. Nah, video dan foto akan dikumpulkan di Ibu Nuryani, ya. Terakhir dikumpulkan tanggal 13 Maret. Nah, jadi program ini boleh didiskusikan hari ini, minggu depan boleh dilaksanakan atau 2 minggu lagi, kemudian nanti video atau fotonya diserahkan kepada Ibu Nuryani. Nanti didiskusikan ya di kelompok masing-masing ya. Kemudian untuk hari ini karena
ada beberapa yang berulang tahun, kemudian ada yang mengucap syukur, mereka memberikan snack untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Wanti dan Penatua Jen Idris. Loh, kok terima kasih pada bengong sih? Nah, gitulah. Iya, senyumlah. Ya. Saya paling seneng kalau berdiri di sini, Bu. Soalnya ibu-ibunya semuanya kelihatan senyum. Kemudian ini nih. Ada undangan nih buat kita lagi nih. Undangan dari keluarga Pendeta Santoni dan Ibu Vera. Ya. Kevin Christian dan Catherine Ahari. Ya. Ini tanggal 2 Maret. 2 Maret tuh kapan ya? Hah? Sabtu depan. Sabtu ini? 24. Sabtu depan tanggal 2. Iya, benar. Jadi enggak kira-kiraan udah pada tidur. Takutnya nanti Sabtu ini datang lagi, bingung ya. Jadi tanggal 2 Maret jam 10. Ya, ada undangan, kita dapat undangan kepada yang terhormat jemaat Usinda di tempat. Ya, nah nanti yang mau hadir seperti yang lalu mendaftar. Ya, kita nanti akan mendaftar kepada pengurus siapa saja yang mau hadir. Ya, kenapa? Ganteng ya? Ini anak Pendeta Santoni yang prianya, ya. Ya, nanti mendaftar ya, seperti waktu Pendeta Devina ya, nanti didaftar. Sekian, kita akan masuk ke dalam yang berulang tahun, ya. Yang berulang tahun dibacakan boleh maju ke depan, yang boleh juga duduk ya, kalau bagi yang kakinya sakit. Bapak Jimmy Ruslin. Tadi saya lihat ada hadir Bapak Jimmy. Oh iya, jemaat yang baru hadir. Oh ini jemaat baru hadir semua. Oh iya, katanya sebelum ulang tahun bagi jemaat yang baru datang pertama kali. Nanti mau dia kasih makan siang sama pengurus. Ada enggak? Ayo maju. Siapa? Julianti. Rianti. Oh. Ayo Ibu maju, Bu. Ibu kenalin namanya siapa ya? Bapak Ibu yang terkasih, perizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rianti. Saya bergereja di GKI Maulana Yusuf, Jalan Maulana Yusuf 20 Bandung. Saya baru 2 bulan di sini karena 2 bulan yang lalu saya kehilangan suami saya. Suami saya sudah meninggal tanggal 11 Desember 2023 dan saya disuruh anak saya tinggal di sini. Anak saya tinggal di Alam Sutra, jadi saya tinggal di sini sekarang. Tapi entah seterusnya atau tidak saya belum tahu karena anak saya ada 3, 1 di Bandung, 1 yang bungsu di Bekasi, yang nomor 2 di Alam Sutra. Itulah sekedar perkenalan saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya, ya, Ibu tetap berdiri dulu. Kami ucapkan selamat datang. Ini tamu yang datang
datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kita akan bacakan yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 21 Februari. Bapak Jimmy Ruslin, Bapak Jimmy ya, ayo Pak maju. Bapak Prayitna Legawa, Bapak Joni Arifin, Ibu Herlin Liyadi, kemudian Ibu Wanti, Ibu Valentina, Ibu Nensiko, kemudian Penatua Yana Idris. By the way, ibu-ibu ada yang ulang tahun dari tanggal 8 sampai 21 Februari. Ayo maju Tan, namanya siapa? Herianti. Ayo Tante maju. Ayo Tante maju. Tante ini ulang tahun juga ya, Herianti ya.